Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di tempat yang mulia ini yang didoakan oleh para malaikat. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada qudwah kita, tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan senantiasa kita istiqomah di atas jalan sunnah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami hormati, insyaallah pagi ini kita akan menyampaikan suatu tema yang terkait dengan kiat kita di dalam membangun kekuatan iman kita dan amal kita. Qala Abu Darda dalam satu riwayatnya, min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Ya. Min fiqhil abdi, termasuk antara Allah adalah hamba Allah yang senantiasa menjaga imannya. Orang yang senantiasa memahami kondisi imannya. Wa ma naqasa minhu, dan orang yang mengerti apa saja yang menjadi penyebab turun imannya. Wa min fiqhil abdi an ya'lam ayazdatu huwa am yanqus au yantaqis. Dan termasuk hamba yang difahamkan oleh Allah adalah hamba yang mengerti apakah iman saya ini bertambah atau iman saya ini turun. Ini adalah perkataan dari Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, ketika kita membahas tentang iman, maka di saat dan zaman sekarang ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan, warning buat kita, seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa, as-sabir fihim ala dinihi kal qabidh 'alal jamr. Akan datang suatu masa orang-orang yang sabar di dalam suatu masa tersebut, zaman tersebut, dengan memegang agamanya, imannya, seperti dia memegang bara api. Mengapa kita harus menguatkan iman kita di saat zaman akhir, zaman fitnah saat ini?
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadis Abdullah ibnu Amr qala qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa anta baqaita fi huthalatin minan nas, bagaimana kondisi kalian di saat manusia di dunia ini yang tersisa hanya huthalatun minan nas, orang-orang yang jelek, arda, aswa, arda unnas wa aswa unnas, orang yang tinggal di dunia ini hanya orang-orang yang jelek. Ini pertanyaan Rasulullah kepada siapa? Abdullah ibnu Amr. Bagaimana kalian nanti hidup di suatu masa yang manusia itu tidak ada yang benar lagi. Tidak ada yang baik lagi, illa qalil, kecuali sedikit. Disebutkan oleh riwayat ini, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa dzalik? Bagaimana keadaan seperti itu ya Rasulullah pada masa itu? Maka Rasulullah menjawab, idza marijat uhuduhum wa amanatuhum. Manusia sudah nggak bisa lagi melihat mana yang jujur, mana yang tidak jujur, mana yang orang-orang itu adalah memegang teguh imannya, dan mana mereka-mereka itu yang tidak memegang teguh imannya. Dan susah kita menemukan orang baik pada saat itu. Maka Abdullah ibnu Amr mengatakan, ma asna'u inda dzaka ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan pada saat itu Rasulullah, di zaman yang kondisinya seperti itu. Jamaah sekalian, di sini ada 4 atau 5 pesan Rasulullah kepada kita di zaman di mana manusia sudah susah untuk ditemukan orang-orang yang baik. Yang ada adalah huthalah. Huthalah itu adalah orang yang paling buruk. Maka di situ ada pesan Rasulullah 5 pesan untuk menguatkan iman kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang terjerumus di dalam kerusakan itu. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pertama adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kalian akan mendapat furqan. Furqan itu adalah memahami. Di situ adalah kita mengerti, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah apa? Hidayah iman. Hidayah iman. Kita akan mendapatkan banyak petunjuk dari Allah di saat orang-orang dalam kesesatan. Maka salah satu dari penguat kita, jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah kita memahami akan kondisi di mana pada saat itu kita harus berpegang kepada kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa selamat kecuali dengan memegang 2 sumber referensi utama kita, kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut dengan terpeleset dengan kondisi zaman saat ini. Sama sekalian, apa yang kita takuti? Kita hidup sekarang biasa-biasa saja. Ya.
kita tidak tahu, ya, ternyata kita ini adalah yang dikhawatirkan termasuk orang-orang yang mudah apa? Mudah untuk murtad, keluar dari agama yang kita yakini ini. Dan kita banyak sekali lagi jamaah sekalian, untuk zaman di era digital saat ini, kita harus lebih takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini umat Islam, banyak pengguna, pengkonsumsi, aslinya kita tidak punya kreativitas di dalam menjadikan dunia ini adalah dunia yang penuh dengan keimanan dan keislaman. Di saat ini banyak menggunakan apa? YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Yahudi semua. 6 orang Yahudi terkenal itu adalah penemu yang kita gunakan saat ini. Di era digital saat ini, kita harus takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tua, yang muda sama saja. Bapak-bapak yang sudah usia pensiun masih bisa buka YouTube. Takutlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin buka ceramah, yang muncul bukan ceramah. Hati-hati, ittaqillah, takut sama Allah di saat zaman sekarang ini. Maka inilah pesan Rasulullah kepada Abdullah ibnu Amr, tidak sepelekan masalah seperti ini dengan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita disuguhkan di hadapan kita berbagai macam ujian dan fitnah akhir zaman ini. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesannya kepada Abdullah ibnu Amr, apa? Khudh ma ta'rif. Ambil, kerjakan yang kamu paham saja, yang kamu ngerti saja, kerjakan, dan itu akan selamat dan akan bisa menguatkan iman dan amal kita. Di sini apa maksudnya? Kita saat ini dibutuhkan banyak pemahaman tentang aliran sesat, tentang firqah dhalah. Kita nggak usah banyak mencari yang memang kita tidak dibutuhkan di situ. Ingin cari informasi, ingin cari mendengarkan ceramah ke sana kemari, ingin ikut majelis-majelis, nggak jelas. Mirip. Setiap kajian mirip di situ. Ada majelis Rasulullah, majelis Nurul Mustafa, banyak sekali majelis. Maka Rasulullah, ma ta'rif, ambil yang kalian itu paham, kerjakan. Jangan terpancing dengan banyaknya jamaah. Kita ambil sesuai dengan yang kita pahami. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki hamba itu menjadi hamba yang faqih, yang faham tentang agama, maka dia akan difahamkan betul tentang agama ini. Dan ini menjadi pilihan Allah di saat zaman sekarang ini. Sebaliknya, kalau kita berbicara, barang siapa yang Allah tidak kehendaki hamba itu baik di dunia ini, nggak difahamkan tentang agamanya. Mari bingung cari majelis sono dihadirin, majelis sini dihadirin, bingung juga ngerjainnya gimana. Makanya di sini khutbah ta'rif. Kalau udah tahu yang ngaji ini pakai kitab, yang ngaji ini bukunya jelas, Bukhari Muslim, hadis-hadis sahih, tafsir Al-Quran. Kenapa kita nggak hadiri dan ambil itu? Kenapa masih mencari kesana kemari, minta kedamaian hati dengan
tasawuf, ya. Katanya ingin kejernihan hati, kebeningan hati, jelas. Ya, kita ingin yang jelas, yang di situ jelas Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita. Maka jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu fi du'aihi. Ibnu Mas'ud berdoa dalam doanya. Tirukan doa ini, hafalin doa ini di zaman saat ini. Apa doanya Ibnu Mas'ud? Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ini doanya Ibnu Mas'ud. Di saat itu sudah minta kepada Allah, ya Allah tambahkan iman kami ini semakin kuat. Jadikan iman kita semakin kuat dengan pemahaman kita, dengan keyakinan kita, sehingga iman kita semakin kokoh dan semakin kuat. Dan ini lupa jamaah ibu sekalian, bahwa sekalian minta kepada Allah untuk tambahan iman kita, untuk semakin yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang banyak bingung, banyak syubhatnya, banyak keraguannya, minta kepada Allah keyakinan dan kemantapan. Kemudian juga pemahaman. Itu yang kedua. Yang kedua tadi, khudh ma ta'arif. Ambil yang sudah jelas, kerjakan. Makanya bagaimana saya bisa mengambil yang jelas? Ya. Saya juga nggak pernah tahu mana yang jelas, mana yang tidak jelas. Mana yang saya harus pahami dan mana yang saya harus nggak pahami, nggak tahu saya. Suruh ngambil yang jelas, dari mana yang jelas? Maka di sini ada namanya ta'lim. Ta'lim, thalabul ilm. Kalau bapak-bapak di sini bahasanya ngajinya hanya nguping, mendengar, ya ini bagian dari cara kita. Nanti keluar dari masjid ini, buka di rumah, buka Al-Qur'annya, buka tafsirnya, buka hadisnya. Itu namanya thalabul ilm. Paham kita. Dan sekali lagi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk yang memiliki perhatian yang cukup besar dengan masalah iman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi, mengatakan kepada para sahabatnya, halummu nasdad imanan wa yadhkuruna Allah azza wa jal. Itu Umar bin Khattab mengatakan kepada siapa? Sahabat-sahabatnya. Pada saat itu sahabat-sahabatnya dipanggil, halumu, mari kita ke sini. Apa? Nazdadu imanan, kita menambah iman. Bapak dipanggil pakai WhatsApp, di-share. Ada kajian hari Ahad. Ayo datang kita. Nazdadu imanan. Ini sarana kita untuk menambah iman pada saat ini. Pada saat ini. Kalau di sini nggak ada tambah iman, apa tujuan kita? Koreksi. Duduk kita di sini, kalau tidak menambah iman kita, dikoreksi. Jangan-jangan kita numpang duduk istirahat di sini. Kalau nggak tambah iman kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada sahabatnya, tulis talabul ilm, seolah surga itu sudah saya lihat di depan mata saya. Artinya apa? Orang kalau dalam majelis ta'lim itu seolah-olah ada taman surga yang kita di situ ada. Raudhatun min riyadhil jannah. Kecuali yang ngantuk.
nggak menikmati ngajinya. Nah, disinilah penting bagi kita jamaah sekalian mengikuti jejak para sahabat Rasulullah untuk menambah iman kita. Fayadhkurunallaha azza wa jalla, selalu ingat di dalam majelis itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga biar waktunya pas. Yang ketiga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari ini adalah wada' ma tunkir, wada' ma tunkir, tinggalkan sesuatu yang Anda tahu itu adalah dilarang di dalam Islam. Yang Anda ingkari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan dan itu haram, tinggalkan. Nggak usah ragu-ragu. Da'ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu. Ambil itu yang yakin. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu sudah jelas hukum, haram itu jelas. Tinggalkan sesuatu yang Anda itu ngerti kalau itu adalah tidak benar. Jangan ada basa-basinya. Islam tidak mengenal mujamalah basa-basi. Nggak ada bahasa sungkan saya. Nggak ikut acara itu sungkan dengan tetangga. Jangan, tinggalkan itu mungkar. Biasanya ibu-ibu yang masih sungkan dengan tetangganya kalau nggak ikut perbuatan atau amalan-amalan yang biasanya dilakukan. Sekarang ada acara Rebu Kasan. Di akhir bulan Safar hari Rebu ada sholat namanya sholat Rebu Kasan. Masa masih ada yang ikut? Ingkar. Itu adalah tinggalkan yang diingkari dan itu tidak boleh dalam Islam. Sama sekalian, ini yang susah. Di zaman sekarang ini ada semacam kita ini nggak enak. Ada perasaan. Agama kita tidak ada perasaan. Perasaan apa saja kita tinggalkan. Itu atasan saya, itu tetangga saya, itu mertua saya, itu saudara saya, nggak usah menggunakan perasaan dalam agama itu. Kalau itu suatu kemungkaran, fitnah, tinggalkan. Pak Ustadz, gampang sekali kalau ngomong begini, ya. Coba kalau sudah di lapangan, saya sebagai ketua RT, ketua RW diundang, apakah saya harus tinggalkan? Itu risiko Anda. Risiko. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Tirmidzi dan Ahmad, saya di ala zaman akan tiba suatu masa, yakunu as'adun nas fid dunya. Orang yang paling bahagia di dunia ini siapa? Al-Luka ibnu Luka. Orang yang paling bahagia nanti di akhir zaman itu adalah Al-Luka ibnu Luka. Siapa itu? Al-Ahmaq. Wal-La'im. Orang bodoh. Tapi dia ru'asa'un nas, menjadi pemimpin dunia ini. Menjadi penguasa. Menjadi rais. Sudah bodoh jadi pemimpin. Bagaimana itu? Lalu kita jelas-jelas madharatnya lebih besar, ya. Kemudian maslahatnya tidak ada, tapi itu diambil karena bodoh. Kita juga sama, kita ini dibodohin orang bodoh, tapi kita nggak pernah mengingkari itu. Dipilih lagi, dari tahun ke tahun dipilih lagi. Kita dibodohin tapi nggak ngerti, dan kita nggak pernah mengingkari itu. Dan itu akan datang masa yang lebih hebat lagi. Kira-kira pikiran Bapak tahun 2024 lebih bagus? Belum tentu. Kalau kita masih bodoh, masih jahil. Ya. Karena
Hakikatnya semakin dunia ini semakin tua, tidak semakin baik. Dan kalau kita menghindari itu mustahil. Sudah bensin naik, dipilih lagi nanti. Nanti naik lagi, masih dipilih lagi. Dan ini manusia. Tidak sadar dengan sendirinya kebodohannya. Sama, kita juga begitu. Maka di sini tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islami tarkuhu malayani. Muslim yang baik, Muslim yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya, manfaatnya dengan kita di dunia ini, tinggalkan. Apa kaitannya dengan tadi? Hadis loh Pak. Jadi kalau sekarang ini yang paling bahagia lulusan SMP jadi anggota DPR. Lulusan SMA dia bisa menjadi anggota DPR. Bapak yang milih doktor. Yang milih LC, yang milih adalah S2, S1. As'adan nas, luka itu adalah orang yang bodoh, ahmak. Nah ini harus diwaspadai. Ketika kita mengingkari itu semua, kita menjadi orang yang bahagia juga di dunia ini dengan iman kita. Mengingkari dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah keburukan dan kejahatan. Nah, sekalian, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat, apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini? Wa alaika bi khasiyatik. Wa alaika bi khasiyatik. Diberi oleh Allah pesan. Pada saat itu, kalian harus bersama orang-orang yang baik, yang orang-orang yang khusus sama dengan kalian dalam pemahaman, dalam keimanan, dalam hal keyakinan. Kenapa? Tidak semua di zaman itu orangnya jelek semua, nggak mungkin. Pasti ada orang baik juga di situ. Kalau seandainya Allah mengatakan semakin zaman tua, semakin tua, orang tidak ada yang baik, bukan berarti sama sekali nggak ada yang baik, ada yang baik. Maka Rasulullah mengatakan cari yang orang-orang seperti kalian, yang memahami betul tentang agama ini dan bisa mempertahankan keyakinan dan keislamannya. Di mana Pak? Di rumah. Kalau semua inzil apa ibqa baitik, jangan keluar rumah. Dalam rumah itu ada orang-orang baik. Ya. Susah Pak. Cari pada saat itu orang-orang yang baik. Di sana jelek, di sini jelek, depan jelek, belakang jelek, semua jelek. Tinggal di rumah, tegakkan Islam bersama orang-orang yang kamu cintai. Pada saat itu, kalau sekarang masih belum Pak, kita masih banyak menemukan saudara di masjid. Masih banyak menemukan ilmu-ilmu yang bermanfaat di musola dan masjid. Termasuk saat ini. Insya Allah ini bagian cara kita untuk mempertahankan keyakinan dan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip di sini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengar. Pada al-Islamu ghariban. Islam itu mulainya dari yang gharib. Gharib itu asing sedikit. Sedikit. Fatuba lil ghuraba. Dan akan datang lagi wasayakunu ghariban, akan datang lagi kondisi Islam yang asing itu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing di tengah-tengah zaman pada saat itu. Ghuraba apa itu? Ghuraba itu kata Rasulullah unasun salihun, orang-orang yang baik di wasati unasun su, di tengah-tengah orang yang tidak baik. Kalau kondisi seperti ini, pilihan kita apa Pak? Pilihan kita adalah kita harus mencari merapat.
ke orang-orang yang kita anggap bisa membantu menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut mereka di tengah-tengah masyarakat umat yang rusak tersebut. Dan ini saya lihat memang susah untuk melihat saat ini ya, belum ada yang saya mengatakan umat yang rusak semua, yang susah mencari orang baik, enggak. Kita insya Allah di sini masih menjadi orang-orang baik, masih bisa untuk diajak berteman gitu loh, masih untuk bisa menasehati, masih. Ya. Tapi suatu saat Bapak akan menemukan di kerumunan massa yang di situ semuanya nggak sholat, Bapak sendiri yang sholat. Di atas kereta, Bapak pulang ke Surabaya, naik kereta, satu gerbong nggak ada yang sholat. Bapak sendiri yang sholat. Ini adalah kita orang baik di tengah orang-orang yang buruk, yang nggak sholat. Itu aja kita sudah sungkan. Sungkan mau sholat sendiri itu sungkan. Bagaimana itu nanti di zaman yang orang itu mengganggu kita, menggoda kita untuk tidak sholat. Itu nggak diganggu kita. Kita sholat dibebaskan di situ, tapi kita sungkan. Yang lain nggak sholat, saya sholat sendiri. Gharib, asing kita. Mungkin seperti itu di pesawat. Bapak juga, satu pesawat nggak ada yang sholat. Urusannya apa? Ya nggak tahu. Mereka punya keyakinan masing-masing. Ada keringanan, ada rukhsah kalau nggak sholat itu nanti aja turun. Boleh dijamak kalau masih ada waktu. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dijamak jadi satu nggak ada cerita. Qadha sholat 5 waktu jadi satu nggak ada. Kecuali orang itu ketiduran atau lupa. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat hadisnya di situ mengatakan umirtu biqadha'is shaumi la biqadha'is shalah. Saya diperintahkan Rasulullah untuk mengqadha puasa, tidak untuk mengqadha salat. Salat itu enggak ada qadha'nya kecuali ada dua. Kalau orang ketiduran dan orang lupa, itu qadha. Tapi kalau di kereta orang sadar naik sebelum zuhur, turunnya subuh, enggak salat. Ini disengaja namanya. Makanya harus sholat di kereta dengan sesuai kemampuannya. Itu namanya alaika bi khasyatik. Kamu harus tetap mempertahankan apa yang kamu yakini dan harus mencari orang-orang, duduk dengan orang-orang yang paham dengan kita. Khosyah. Itu yang pesan Rasulullah di saat pada akhir zaman. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang kelima, yang Rasulullah pesankan kepada kita sebagai penguat iman dan amal kita di dunia ini adalah wa iyyaka wa awamuhum. Hati-hati kalian dengan orang awam. Anda bisa terjerumus karena melihat banyaknya orang, mayoritas orang. Hati-hati, wa iyyak, hati-hati dengan melihat banyaknya mayoritasnya umat ini sehingga kita harus menjadikan hukum, menjadikan suatu contoh. Itu loh, semuanya ngerjain masa kita nggak sendiri. Masjid semuanya ngadain masa kita nggak ngadain sendiri. Hati-hati. Wa iyyaka wa amwahum. Hati-hati dengan mayoritas umat manusia ini. Kalau hukum kiblatnya, sumbernya harus dari orang awam, mayoritas, ini sudah iman kita sudah hilang. Kita sudah tidak memiliki kekuatan dan prinsip dalam iman kita karena melihat orang banyak. Dan kita sudah mulai sekarang. Nggak enak masjid semua ngadain acara-acara begitu, kita nggak ngadain sendiri. Itulah hati-hati. Mungkin karena dorongannya kuat ya. Akhirnya kalah juga kita. Nah, harusnya kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya. Karena hukum sekali lagi jamaah sekalian, alaika bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kembalinya semua yang kita lakukan di mana saja, kapan saja, di zaman sekarang nanti atau zaman nanti, kembalikan kepada bagaimana qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan orang yang bicara. Dan saya juga mengurus musola ya, bukan masjid. Musola kan kecil Pak ya. Kalau masjid gini kan gede, saya mengurus musola. Itu saja kalah saya. Awal-awal mau ngikutin saya, mau ngikutin petunjuk saya, apa yang saya sampaikan hadis-hadisnya. Lama-lama nggak tahan juga mereka. Masa kita nggak ngadain sendiri sih? Ya sudah. Mereka melihatnya yang banyak, bukan melihatnya kebenaran, Pak. Melihatnya yang banyak, yang mana yuk kita ikuti. Dan itulah kesesatan, kejahilan orang. Maka harus kembalikan bagaimana kita ini kembali kepada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya yang ada. Dan disinilah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu annahu qala salasun man kunna fihi faqad istakmalal iman. Ada 3 perkara yang kalau ada dalam diri kita, pasti iman kita menjadi iman yang kokoh dan sempurna. Di mana saja, kapan saja, kalau 3 ini kita miliki, kita akan menjadi orang yang sempurna dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan singkat saja. Di sini ada 3, tapi saya nggak jelaskan karena memang nggak cukup waktunya. Yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir ini adalah kesolehan pribadi, kesolehan sosial, dan orang itu bisa menebar kedamaian di masyarakat dan umat ini. Apa dikatakan insaf min nafsihi? Orang itu bisa soleh secara pribadi, tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Bertahan di puncak kebaikan kita tanpa terpengaruh dengan kanan kiri kita. Ibarat sholat, Bapak kalau sholat masa noleh kanan kiri lihat temannya gimana sholat? Kan enggak. Kita mau sholat paham dulu sholat yang benar itu bagaimana. Kita pelajari. Kalau sudah sholat gak usah toleh kanan kiri kita. Itu namanya insaf. Memahami betul apa yang kita yakini itu benar. Dan apa kita menjadi orang yang baik sesuai dengan apa yang kita pahami itu. Itu soleh pribadi. Nggak usah harus didikte sama orang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua kata Ammar bin Yasir adalah al-infaqu min iqtar, kesolehan sosial. Kita adalah orang selain dia pribadinya baik, dia mau berbagi secara sosial, dia orangnya adalah tidak apa? Tidak bakhil. Infaknya, sosialnya, kontribusinya untuk umat banyak. Sempurna dia. Jadi jangan eksklusif. Ya. Bapak ingin soleh pribadi tapi nggak mau sama masyarakat, tidak mau berbagi, tidak mau melakukan sesuatu untuk kontribusi umat ini. Dan yang terakhir kata Ammar bin Yasir, wa badlus salam lil alam, kita hendaknya bisa menebar salam kepada semua makhluk di dunia ini. Dan ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita ingin berhasil di dalam dakwah kita, di dalam menebarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, itu sapa orang itu. Disapa setiap orang yang kita ingin dakwah itu. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih masjid. Jangan pilih jamaah. Itulah keberhasilan kita. Dan itulah orang yang sempurna dalam iman pada Allah. Dakwah jangan pilih-pilih masjid, Pak. Terutama pada para pendakwa-pendakwa kita. Harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk semua umat manusia ini dengan menebarkan salam pada siap yang ditemuin. Saya kira dari apa yang saya sampaikan 5 tadi sudah komplit. Ya, yang pertama adalah ittaqillah, takwalah kepada Allah. Yang kedua adalah khutmah ta'rif, ambil yang kalian faham, kerjakan.
Kemudian dak matungkir, tinggalkan sesuatu yang Anda itu jelas, itu nggak boleh, itu ingkar. Kemudian wa alaika bi khasiatik, Anda berdiam di suatu tempat yang aman, yang itu adalah orang-orang baik, dan kita terus berjalan sesuai dengan apa yang kita pahami. Kemudian yang terakhir, wa iyyaka wa awamuhum, hati-hati dengan orang awam, orang-orang mayoritas yang lebih banyak mereka adalah menggunakan apa? Akalnya daripada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dibatasin waktunya, saya kasih kesempatan kepada jamaah sekalian. Barangkali ada yang perlu ditanggapi, ditanyakan, dikomentari, monggo. Tafadhol. Baik, jazakallahu khairan katsiran pada guru kita. Kepada para jamaah yang di masjid maupun yang di rumah, jika ada pertanyaan kami persilakan karena waktu syuruk baru dimulai. Terima kasih Pak Ustaz atas pertanyaannya. Yang saya ingin tanyakan adalah pertama, kalau kita mempelajari hadis-hadis yang demikian, entah kenapa dalam perasaan saya tuh kita jadi kayak pesimis begitu, pesimis bahwa kebanyakan atau mayoritas manusia itu kurang baik gitu, jelek atau tidak beriman dan sebagainya. Jadi kita kayak semacam kurang optimis gitu. Nah, di lain pihak ajaran agama kita tuh mengajarkan supaya kita optimis bahwa semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia punya kecenderungan kebaikan gitu. Dan ada juga ajaran agama kita kalau kita melihat seseorang itu kita harus tawadu bahwa dia itu lebih baik dari kita. Jadi mungkin kita lebih banyak dosanya daripada dia, atau dia lebih banyak pahalanya daripada kita. Jadi bagaimana mengkompromikan hal ini gitu. Di satu sisi kita takut kesesatan, di satu sisi juga kita ingin menginginkan kebaikan bagi manusia. Jadi bagaimana? Terima kasih. Jazakumullah khair. Nah, sekalian, ini bukan bagian dari saya memojokkan, merendahkan. Melihat sesuatu, sesungguhnya ini adalah kita ambil satu pelajaran. Ya. Terjadi atau belum terjadi, ada pelajaran di hadis ini. Saya tidak menyampaikan apa yang disampaikan saudara kita, hadis-hadis yang lain, yang di situ ada optimisme yang kita bisa bangun di dalam kita beragama ini. Kalau lihat hadis tadi seolah-olah semua orang itu jelek, ya, susah mencari orang baik, ya kan begitu. Itu di akhir zaman. Di akhir zaman di mana susah kita mencari di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang yang baik yang untuk menguatkan iman kita sendiri agak susah. Itu nanti mungkin belum saatnya saat ini. Tapi apa yang disampaikan dengan ketawaduan kita, optimis kita dalam hidup ini, tetap jalan. Nggak ada kita berhenti dengan apa yang kita lakukan saat ini. Sifat-sifat yang baik tetap kita jalankan. Jadi kita nggak bisa melihat memandang orang lain, orang awam. Saya ini awam nggak sih? Tadi dibilang orang awam itu orang yang enggak. Saya tidak mengatakan awam itu, ya tetap namanya awam itu orang-orang yang mayoritas lebih banyak orang jelek daripada yang baik. Nggak ada. Lihat di dalam apa riwayat siapapun riwayat hadis, penghuni surga itu lebih sedikit dari penghuni neraka. Nggak ada penghuni neraka lebih apa? Lebih sedikit. Yang ada penghuni neraka yang lebih banyak daripada penghuni surga. Makanya mayoritas di dalam setiap mayoritas umat ini yang banyak itu yang rusak daripada yang baik. Apalagi nanti di akhir zaman.
Jadi kalau saya menceritakan atau membahas hadis ini artinya apa? Kita diminta waspada. Bukan berarti kita nggak ada yang baik, kita nggak ada yang orangnya itu selalu jelek. Enggak. Kita diminta waspada dengan keadaan kita masing-masing di zaman yang semakin rusak. Dan semakin akhir zaman, semakin rusak. Tidak ada semakin akhir zaman, semakin baik. Perlu kewaspadaan saja. Bukan berarti mengintimidasi, menakut-nakuti, membuat kita pesimis. Tidak. Semua ini adalah bagian dari cara Rasulullah untuk selalu kita hati-hati di saat-saat yang dimana kita ini sulit untuk mendapatkan tempat yang aman, yang baik, yang bisa melakukan ibadah dengan baik. Susah. Yang saya kan itu masyarakat kita. Saya kira itu yang saya bisa tangkap dengan pertanyaan akhi kita. Ya mungkin bisa nanti ditambahkan kalau mungkin perlu tambahan setelah kajian ini. Allah alam shawab. Yang lain? Baik, kami bacakan dulu yang online nih, Ustaz. Ada dari Bapak Arifin. Bismillah, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap pemimpin yang bodoh dan sulit? Syukron. Kalau kita punya pemimpin yang bodoh dan zalim, di situ ada kalimat satu kata, isbiru, sabar. Sabar ini kunci, Pak. Nggak ada lain, Bapak harus sabar dengan kondisi pemimpin kita kapan saja dan saat ini. Tidak ada namanya harus berontak, harus mengkudeta. Itu nggak ada dalam Islam. Islam tidak mengenal dengan kudeta atau merontak. Tapi Islam menggunakan satu kata, isbiru, sabar dengan kondisi pemimpin kita ini. Sabar nunggu 2024. Nanti Bapak setelah 2024 harus sabar lagi. Terus sabar. Selain itu tidak ada lagi kata kuncinya harus sabar. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita dituntut oleh Allah dengan ikhtiar kita. Nah ini penting. Ikhtiar kita dituntut sama Allah. Untuk memilih pemimpin, memilih wakil kita, dituntut ikhtiar. Dan ikhtiar itulah yang wajib. Setelah kejadian memilih kita, kemudian kondisinya begini, ya sabar. Ya. Gengsi naik, sabar. Ya. Sembako naik, sabar. Karena memang ini adalah bagian dari ya urusan pemerintahan, dan pemerintahan ini ada pemimpinnya seperti yang saat ini, ya kita harus sabar. Ya. Sampai kapan? Ya kapanpun kalau ada pemimpin ya harus sabar. Kita nggak boleh menjadi orang yang disebut dengan bohot, memberontak pemimpin kita, mengkudeta pemimpin kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, di zaman yang gegap gempitanya digitalisasi dan informasi, ini sekarang kalau menurut pengamatan saya itu banyak orang itu berislam dengan model rumah makan Padang. Saya pingin rendang, saya ambil rendang, saya nggak suka jariang, saya nggak ambil jariang. Artinya kita berislam ini ya dengan informasi yang banyak begitu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi maksud saya begini, apakah kita dalam berislam ini wajib bermanhaj gitu, mengikuti sesuatu gitu. Karena di Indonesia mazhab Imam Syafi'i misalnya, tapi ya kalau nggak cocok kita tinggalkan, kita ambil mazhab yang lain. Demikian Ustaz. Jazakumullah khair. Penting jemaah sekalian, ini pertanyaan yang cukup baik. Kalau ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini dalam berislam harus bermanhaj enggak? Manhaj itu adalah memiliki satu manhaj, jalan, pedoman. Jawabannya pasti harus kita dalam Islam itu bermanhaj, memiliki pedoman. Jelas manhaj kita adalah salafus saleh. Salaf. Para sahabat, para tabi'in, salaf. Kalau disuguhin di Padang, masakan Padang, macam-macam di situ. Bapak punya manhaj. Saya nggak boleh milih ini.
Di era digital ini banyak pilihan kita. Di YouTube itu dari sekian penceramah itu banyak sekali. Bapak harus punya manhaj di situ. Jangan salah pencet. Ya. Karena sudah senang dipencetin terus. Tidak bermanhaj. Manhaj kita adalah salafus saleh. Bagaimana para sahabat Rasulullah di dalam menafsirkan, dalam memahami agama ini. Para tabi'in memahami Islam ini seperti apa. Itulah manhaj. Saya setuju dengan kalimat Bapak yang kayak seperti rumah makan Padang aja Bapak. Di situ disuguhin semua. Bisa milih apa saja. Tapi Bapak nggak ngerti pilihannya itu benar atau salah. Dan saat ini sudah seperti itu. Bapak nggak susah. Kalau nggak ke masjid juga bisa sebenarnya. Dengerin di YouTube aja bisa. Tinggal pilih saja yang mana yang nikmat di situ. Yang didengarnya enak dan suka canda. Tergantung kita kan. Tapi bukan begitu bermanhaj. Manhaj itu yang benar. Berbeda dengan madhab. Ya. Kalau madhab beda. Kalau manhaj beda lagi. Kalau madhab itu pendapat orang, pendapat ulama yang kita ambil. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik itu madhab. Bukan manhaj. Kalau manhaj salafus saleh. Sahabat dan para tabi'in. Jelas Imam Syafi'i bermanhaj salaf. Imam Ahmad bermanhaj salaf. Imam Hanafi bermanhaj salaf. Tapi berpendapat itu namanya madhab. Dan pendapat ini boleh diambil, boleh tidak. Kenapa tidak? Ambil, enggak. Tergantung dari kebenaran hadis sahih apa enggak. Enggak usah khawatir. Nanti ditanya enggak sama malaikat, saya enggak ngambil ini. Enggak ada. Yang ada ditanya itu, kamu manhajnya apa? Jangan manhaj mayoritas. Manhaj di mana kita melihat yang terbanyak, bukan. Manhaj kita adalah salafus saleh. Titik. Jadi Bapak nggak boleh merubah manhaj kita dalam hidup ini adalah manhaj salaf. Dan harus diambil itu Pak. Kalau tidak sesat. Dalam arti apa? Kita akan masuk dalam sesuatu yang keliru dan itu adalah banyak dholahnya. Sesatnya, firqoh-firqohnya banyak sekali. Oleh karena itu saya membedakannya kalau tadi dicontohkan ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Ahmad. Itu mazhab pendapat tentang fikih, tentang pemahaman, dan itu bisa ditinggal, bisa tidak, bisa diambil, bisa ditinggalkan, dan seterusnya bisa. Tidak harus kita ambil terus, kita pakai terus. Ya. Tapi kalau manhaj harus. Nah jemaah sekalian, inilah di era seperti saat ini, mari kita sama-sama melihat ya. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kita diberi oleh Allah kebenaran itu benar dan yang salah itu salah. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan kita semua tidak salah kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Nah, saya kadang-kadang kalau setelah maghrib itu nggak pulang ke rumah nunggu Isya. Cuman kadang di masjid di lingkungan saya itu diisi oleh ustadz-ustadz yang bukan salaf, yang ya di luar salaf lah. Dan hadisnya kadang-kadang ya nggak ngerti saya. Bolehkah saya nunggu itu tetap di masjid sampai menunggu Isya gitu, Ustadz? Jazakallahu khair. Jadi kalau Bapak niatnya itikaf di masjid, itikaf itu berdiam di masjid menunggu sampai Isya, itu pahalanya ada dari Allah Subhanahu wa taala, namanya al-maqthu fil masjid li ajlil ibadah. Menunggu di masjid, diam di masjid untuk ibadah. Dapat pahala insyaallah. Terlepas dari ada kajian, Bapak-bapak di situ mendengarkan ada kajian yang tidak sesuai, yang tidak paham, yang hadisnya juga jelas, yaitu di luar dari tujuan kita. Yang penting saya menunggu Isya di sini. Bukan berarti ikut majelis-majelis yang di situ majelis yang dilarang, bukan. Tujuan kita bukan mendengarkan itu,
tapi tujuan saya untuk menunggu sholat Isya. Dan saya tidak tahu kajian yang apa dibahas, kemudian apakah kajian itu kajian-kajian yang tidak sesuai dengan sunnah, tentu kita nggak tahu. Yang jelas Bapak yang lebih tahu dari masalah itu. Ya. Ketika seperti itu, boleh nggak saya diam di situ? Boleh, tapi tujuannya adalah tujuan untuk beriktikaf. Tidak tujuannya untuk mendengarkan kajian-kajian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran kepada kembali kepada guru kita. Alhamdulillah waktu juga sudah lebih dari 20 menit kurang lebih. Kembali kami juga menyampaikan bahwa kajian-kajian ini insya Allah apabila Bapak Ibu ingin kembali melihat, nanti bisa dilihat dalam rekaman yang kita upload di YouTube Masjid Syuhada Lodan. Alhamdulillah kajian-kajian ada di situ. Dan banyak juga kajian-kajian yang kita laksanakan insya Allah besok hari Selasa. Ada kajian bersama Ustaz Fikri Abdullah yang membahas tema terjemahan surah-surah juz 30. Nah, artinya dengan beragam ustadz-ustadz yang memberikan ceramahnya, kajiannya di Masjid Syuhada, ini juga menjadi alternatif pilihan kepada bapak-bapak untuk Bapak Ibu untuk bisa mengisi waktu dengan lebih baik lagi. Saya kira itu. Jazakallahu khairan katsiran. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.